PUBG Free Fire saya kasih baku adu. Jadi cerita PUBG Free Fire. Nah, mantap. PUBG Free Fire. PUBG kan ada pintu. Free Fire tidak ada. Baru PUBG cuma mau sindir. Free Fire kok nggak ada pintu. Baru dari Free Fire jawab, orang kan mau perang bukan mau tamu. Oh gitu kan? Karena PUBG ada DP pintu kan? Jadi ente ini PUBG atau Free Fire? Ah, Mobile Legend. Oke. Bacot lu. Ini bilang bos. Gorapu Show, no koprol, no party. Oke, Andika Gemintang, YouTuber satu-satunya di Sulawesi yang memiliki 4 juta subscriber. Berapa DP income? Ya lumayan lah. Nah, ente jadi YouTuber ini seberapa lama, Sob? Kalau aktif itu dari 2017. 2017. Kalau Oke. akun channel dari 2012. Maksudnya aktif? Ada Channel. ini channel YouTube, so ada dari tahun 2012. Dari 2012 memang sudah ada Iya, channel so YouTube. ada. Oke. Tapi aktif buat kontennya nanti 2017. Oke, nanti 2017 bikin konten dan ente apa namanya bertambah terus lebih subscriber sampai sekarang jadi 4 juta. 4 juta. Wih, luar biasa. 100 juta, 200 juta, 300 juta, berapa? Kurang lebih lah. Oke, dan ente satu-satunya ya Kalau kemarin sempat skala di Sulawesi. kemarin bahkan ada yang bilang se-Indonesia Timur. Oh, se-Indonesia Timur. Se-Indonesia Timur ente masih di atas ya 4 juta ya. 4 juta paling penting. Konten yang ente bikin Parodi. dengan hanya comot-comot lagu-lagu orang, terus bikin parodinya, plesetannya. Masa bisa sampai serame itu? Karena kan sekarang yang main di YouTube bukan cuma orang-orang dewasa, bahkan untuk di tahun 2012 mungkin lebih banyak anak kecil. Jadi saya incaran itu memang orang-orang Yang anak-anak kecil, anak-anak. Oh. Karena isinya begini, saya tahu saya kemampuan, saya suara biasa saja, editan biasa saja. Jadi kalau seandainya saya buat cover biasa, yang biasa Oke. artis-artis cover Oke, musik cover bikin, lagu yang memang- otomatis saya bakal kalah saing. Oh. Jadi saya lihat peluang tapi di sisi yang lain, Di di sisi musik yang tapi lain. sisi lain. Oh, jadi dengan sekarang ini gadget dan sosial media ini yang sampai di ranah anak-anak juga, ente ambil pasar itu ya. Iya. Berarti secara skala keseluruhan memang lebih banyak anak-anak itu. Yang banyak anak-anak. Ente bisa ukur DP apa namanya umur Mungkin rata-rata SMP. rata-rata SMP. Rata-rata SMP. Kenapa bisa sampai orang menyukai NTB? Karena kan saya buat musik juga, saya ambil yang viral, baru game-game yang memang lagi naik daun. Contohnya Mobile Legend, itu kan pertama bikin. Oke. Baru pada saat musim Piala Dunia saya bikin versi nama-nama pemain di Piala Oke. Dunia atau DP negara, itu yang bikin cepat naik. Oh. Karena itu kan yang paling banyak orang cari di YouTube. Oke, dan sekarang di Gorontalo itu kan banyak YouTuber ya. Di Gorontalo ya, skala Gorontalo dan orang per orang ini yang YouTuber ini sama-sama punya apa namanya ya, punya daya tarik sendiri, ciri khas sendiri-sendiri ya. Termasuk ente juga. Ya. Andika Gemintang. Nah, mungkin di dalam fase ente bikin channel YouTube ini agak-agak susah juga, susah-susah gampang juga Ya. karena bercerita tentang YouTube ini tidak gampang, Pak. Ya. Bagaimana aturan di dalam YouTube, algoritmanya apa segala macam. Ente pasti menemukan itu kan di fase-fase pertama ente, dan bagaimana itu pada jenjang itu pernah tidak ente berpikir kan ini mau masuk ini susah nih, nah, susah ini mau masuk ke sana ini, terus ente berpikir di situ boleh tidak ini kita pe konten mau tak terima tidak ini anak pe konten ini, ente pernah berpikir begitu enggak? Di awal-awal sih tidak, karena so ada yang pernah bikin. Oh, Begitu. Dan istilahnya kan saya juga selama beberapa bulan istilahnya di tahun 2017 itu dari
Januari sampai Agustus saya survei konten apa yang tidak ada di YouTube ini. Nah, dan kebetulan pada saat bulan Agustus itu kan Tahun 2017. 2017 sama oke. 2017 itu Agustus ada yang bikin parodi tapi nama-nama apa dia punya ya? Anime kalau tidak salah, Anime. anime. Oh. Nah, pas lihat itu tapi bukan di YouTube, entah di Facebook atau di Instagram kalau tidak salah itu. Oh, oke. Nah, baru saya keren ini konsep begitu kan. Baru saya lihat di YouTube ada yang upload tapi cuma reupload begitu. Oh, Bukan reupload DP, ya? iya, Oke. bukan channel YouTube asli. Saya pikir kayaknya bagus ini saya coba, tapi saya tidak bikin versi anime yang kayak dia bikin. Saya versi nama pemain bola pertama. Dan pada saat itu lagi AFF. Piala AFF. AFF. Oke. Dan saya bikin nama-nama pemain timnas. Pas hari ketiga langsung ratusan ribu DP penonton. Padahal penonton saya sebelumnya sebelum bikin parodi itu paling ribuan, paling tinggi sekitar 25.000 kalau tidak salah. Nah, dan dari lagu Despacito versi timnas itu banyak request. Bang, dari situ dari ya, NTB bikin Despacito versi versi timnas oh, itu. waktu booming-boomingnya lagu Despacito. Ya, Oh, oke. Jadi saya manfaatkan di momen itu, saya ambil lagu viral, baru saya ambil momen Piala AFF. Kenanya di situ. Oke, oke. Dan dari situ sudah bermunculan ini komen-komen request. komentar banyak. Salah satunya bagaimana? Salah satunya ada yang komentar, "Bang, bikin dong versi nama-nama pemain Persija, Persib Bandung dan banyak lagi." Oh, jadi klub-klub di dalam Liga 1. Oke, luar biasa. Klub-klub Indonesia ya. Ya. Dorang minta ente bikinin nama-nama pemainnya. Berarti ente hafal. Berarti sebelum ente bikin konten ente harus hafal dulu nama-nama. Hafal dulu. Oke, oke. Skuadnya luar biasa. Habis bola, konten bola apa? Nah, pas habis konten bola itu kan mulai sepi. Bikin apa lagi? Nah, tidak lama dari itu Mobile Legends naik 2017. 2017 Mobile Legend. Oke. Mobile Legends naik dan di situ langsung saya sekitar mungkin di awal-awal sekitar masih 40 hero. Sekarang sekitar 90-an. Nah, saya bikin DP versi nama-nama hero Mobile Legends booming all. DP penonton itu yang pertama lagi sekitar 10 juta DP penonton. Penonton 10 juta. 10 juta. Cuman bikin hero-hero nama-nama hero Mobile Legends dilakukan ya. dilakukan. Biasa. Oh, Havana, lagu Havana kalau tidak salah. Havana. Oh, lagu Havana dengan versi Mobile Legend. Hero-nya. Iya. Oh, Havana, oh Nana. Oke. Oh, itu ente bermodalkan apa? Bermodalkan artinya begini. Kalau mau bikin nama-nama hero berarti ente juga harus hafal dulu. Hafal. Berarti secara tidak langsung juga ente juga harus bisa main dulu. Iya. Terus bisa tahu nama-nama dari hero-hero ini. Nah, sekarang ente Mobile Legends jago atau? Lumayan lah. Oh, lumayan ya. Wih, pro. Kalau mbak udah yang taman jago mau jago. Oh, kalau gitu. ya. Sama orang kalau gitu. Karena kalau main PUBG, kalau mau dapat dengan taman yang jago, woi jadi pro. Jago. Kalau misalnya dengan bodoh, jadi dengan orang bodoh jadi noob. Memang. Nah, orang tinggalkan itu terus bercerita tentang masalah apa namanya? Fasilitas yang ente gunakan. Ente kalau pertama sekali kalau istilahnya ada orang bilang jadi YouTuber itu susah. Harus ada alat gagah dan segala macam. Sebenarnya tidak begitu. YouTube tidak pernah bakal orang, "Oh, ini harus pakai alat begini, pakai kamera begini supaya ngunipe video biar banyak penonton." Tidak pernah. Jadi pakai HP pun sekarang boleh. Lagu Havana lagu Despacito versi timnas itu saya rekam pakai aplikasi Smule. Aplikasi karaoke. Oke. Jadi saya susun dulu DP lirik, baru saya menyanyikan di HP. Baru upload, edit dulu. Itu pun masih pakai HP. Terus muka Belum ada muka, belum ada facecam. Jadi cuman kayak slide foto aja. Oke. Jadi kayak slide. Berarti ente memang sudah ada apa namanya basic skill untuk ngedit ya? Iya. Ente dulunya apa? Kerja di studio foto shooting. Oh, pantasan. Oh, jadi foto syuting ente kerja di situ, terus ente
geluti itu skill ngedit apa Ya. segala macam. Ketika ente bikin YouTube itu memang ente sudah ada modal untuk ngedit sudah ngedit. modal. Oh. Tapi ente masih kerja juga di situ di Pas akhir tahun saya berhenti. Jadi kan mulai di YouTube itu dari Agustus 2017. DP Desember saya berhenti. Langsung batanya. langsung. Batanya Pak Bos semua berhenti. Saya semua fokus ke YouTube. Tapi di bosnya tidak menganggap ente. Tidak. Oh gitu ya. Karena istilahnya kan karena saya bosan dia yang suara. Ngana mau sukses dan tidak semua ada pengenap tangan. Istilahnya dari keputusan yang Ngana ambil. Jadi yang saya pegang itu. Makanya saya berani berhenti dan bos juga mendukung. Oke. Dia bilang bagus kalau Ngana memang yakin. Silakan. Iya. Di tahun 2017 sampai akhir itu ente dapat berapa subscribe? 100.000 dari sekitar 1.000 subscriber. Jadi dari Agustus ke Desember itu dapat 100. Oke. 2018 2018 lebih booming. Iya, lebih booming lagi. 2018 itu ada 2018 kan yang booming goyang dua jari, lagi cantik. Oke. Baru deng apa lagi yang satu? Rejare. Ente parodikan lagi. Parodikan dan itu jadi sekitar 10 lagu. 10 versi. Dalam 3 lagu ini ada 10 versi saya 10 bikin. versi beda-beda ya. Nah, ada yang Beda-beda. versi nama-nama bola, ada yang nama Mobile Legend, baru ada yang nama-nama hantu. Nama hantu. Nama hantu ente parodi. Jadi saya parodikan itu di lagu lagi cantik dan tembus trending. Sempat di trending 30 sekitar 32 kalau tidak salah, 30-an lah 30 trending Indonesia ya. Indonesia. Luar biasa. Jadi tapi gimana mau bilang dengan banyaknya subscriber yang anak-anak yang rata-rata SMP Ya. ente bisa menjadi sesuatu yang wah begitu dan mampu membuat ente jadi orang yang punya segala macam karena bercerita YouTube dengan penghasilan yang mulai luar biasa 4 juta lah Ya. sekarang ya. Ente bagaimana melihat itu? Artinya begini, gimana bentuk pertanyaannya? Maksudnya kan memang jenjang ini kan orang tidak pernah rencanakan menjadi seperti ini toh. Dan ketika ente menjumpai itu, bahkan anak dulu anak tidak kenal. Ya. Dulunya anak tidak kenal, cuman siapa tidak tahu siapa yang kasih kenal dulu itu. Ada salah satu YouTuber begini. Nah, dia sudah mulai ke 2 juta, langsung ke 3 juta, sekarang sudah 4 juta dan pernah tidak ini sederhananya begini. Pernah tidak ente menyadari bahwa ini sesuatu yang sangat berharga gitu. Artinya bukan cuma sekedar berkarya ente di situ. Ini sesuatu yang sangat berharga bagi ente pediri, bagi orang-orang yang di lingkungan. Pernah tidak? Pernah. Terus bagaimana ente bikin itu jadi apa ya? Jadi sesuatu yang berharga. Gimana? Bingung kasih jelasan. Nah, maksudnya begini. Kan ketika ente bentuk ini channel YouTube, Ya. nah ketika ente bentuk channel YouTube pasti ada orang juga yang ikut Ya, terlibat. Ya. Nah, ada orang juga yang ikut terlibat di dalam dan ini semua berharga sekali kan, bisa menghidupi teman-teman juga. Tapi ya pada masa itu ente pikir bagaimana ini mau jalan mau kasih lebih besar lagi atau bagaimana kah atau bagaimana mau kasih kembang lagi. Kalau mau kasih kembang sih pasti ada karena apalagi namanya konten parodi seperti ini kan tidak tahu kapan DP penonton turun, otomatis harus bikin yang baru lagi supaya channel tidak meredup begitu. Oke. Karena setiap konten itu ada DP masa. Contohnya kayak prank kan kemarin ramai sekali prank, sekarang tidak ada. Paling pun kalau ada yang viral ya konten-konten sampah istilahnya itu yang tidak mengedukasi lah.
Vlog dulu kan heboh Rame sekali, ya? rame sekali. Sekarang apalagi sekarang podcast lagi, naik Hmm. lagi. Tapi tidak tahu pasti ada DP masa semua. Oke. Jadi setelah itu orang harus pikirkan konsep apa lagi yang orang bikin setelah ini. Berarti ente coba pikir bahwa ini tetap akan dikembangkan terus. Ah. Tapi kalau untuk konten parodi tetap ada, cuman ditambah lagi. Apanya mau ditambah contoh? Kontennya mungkin reaction atau bikin film pendek. Film pendek tentang Ya mungkin lebih ini sih mengincar remaja. Entah itu cerita cinta anak-anak muda atau bucin begitu dan. membucin begitu. Tapi Ah. kan ente kan dikenal dengan Nah, orang yang bikin parodi, Iya. bukan cerita-cerita film pendek. tapi kan tidak selamanya orang yang suka parodi di channel YouTube Andika Gemintang, orang bakal suka terus. Otomatis orang kan apalagi yang so lama. Ih, ang mau begini terus di video. Bahkan banyak kadang di komentar, "Bang, buat konten lain dong. Bosan parodi mulu." Nah, itu kan salah satu dorong kebosanan toh. Makanya saya tetap bikin parodi tapi saya selingi dengan konten yang lain. Oh, oke paham. Nah, ini sekarang orang bercerita tentang skala Indonesia Timur. Dengan berbagai macam juga YouTuber yang ada juga di Indonesia Timur ya, dengan berbagai macam dia punya model, style Ya. YouTube. Ente merasa apa namanya? Dengan yang subscriber 4 juta ini, ente tentulah bermimpi untuk bisa menjaga dan bisa mengembangkan ini channel ini demi perkembangan YouTube Ya. di Indonesia Timur juga. Nah, NTP tips menuju itu ente sobeking atau bagaimana? Kalau untuk tipsnya sendiri sih, kalau untuk di YouTube semua banyak yang bikin sama-sama. Istilahnya kalau orang mau berkembang di YouTube, intinya orang harus konsisten dan orang harus bikin konten. Istilahnya oke lah, orang konten isinya contohnya podcast kan. Contohnya podcast, banyak sekali yang bikin podcast, tapi orang harus sisipkan hal yang lain atau cara pembawaan dan segala macam. Contohnya juga musik parodi. Saya punya kan di Gorontalo ada 4 orang dan alhamdulillah semua bisa baciki hampir 1 juta. Hampir 1 juta subscriber. Hampir 1 juta. Jadi ada 4 orang, saya, Morino, Alif, Bang Vijay. Itu hampir 1 juta. Yang 1 orang 1 juta. Jadi ada 2 orang yang 1 juta lebih. 2 orang Tapi hampir. konsep beda. Dan orang punya ciri khas masing-masing. Kalau contohnya saya kan viralnya di lagu-lagu nama-nama pemain timnas di awalnya. Dan teman-teman lain beda poli. Ada yang di versi nama-nama Ultraman. Oh, Ultraman, oke. Ada yang di versi nama Power Rangers. Jadi ada ciri khas masing-masing. Oh, channel ini di viral dengan lagu yang begini, ini yang begini. Aturan di YouTube yang mana yang susah? Di sekarang ya, kan beda-beda ini. Pas YouTube ini beda-beda. Kalau untuk aturan sih ya, apalagi kalau yang baru, target 1000 jam tayang, 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, itu paling susah. 1000 subscriber, 4000 jam tayang untuk menghasilkan iklan. oke. Kalau Kalau dari pemula ya, dari pemula, oke. kalau dari orang istilahnya yang ada iklan, sekarang kan algoritma itu berubah. Oke. Kalau dulu itu kan saya bahas subscriber Kaisal toh, Oke. baru saya nonton, baru saya keluar, baru saya nonton channel yang lain. Dan saya nonton ini lebih banyak ke orang lain ketimbang ke Kaisal. Tapi pada saat saya mau keluar dari home, saya masuk ulang, Kaisal video bakal muncul di beranda. Itu dulu. Itu dulu. Kalau sekarang saya bahas subscriber Kaisal, saya keluar, saya nonton video-video orang yang lain, meskipun saya tidak subscribe, pada saat saya keluar dari YouTube, saya masuk ulang, orang video itu yang muncul. Kaisal punya muta tutupin. Walaupun sudah subscribe. Walaupun sudah subscribe, yang orang ini saya belum subscribe ini, tapi muncul pas saya home. Oh, oke. Kayak gitu. Karena saya lebih banyak nonton DP video. Kayak gitu. Sekarang di YouTube begitu, itu yang susahnya orang. Itu yang susahnya sekarang itu. Iya, susahnya sekarang begitu. Tapi ente tetap masih bertahan dengan Iya. apa yang ente bikin kalau boleh tahu?
dengan adanya ini ente subscriber ini? Alhamdulillah selama dari tahun 2017 saya mulai buat YouTube itu sobareno orang tua pe rumah. Oke. Baru setelah orang tua baru main tua pere orang tua. Baru saya berpikir bangun rumah sendiri. Bangun rumah sendiri? Ya, dari hasil YouTube. Dari hasil YouTube. Luar biasa, mantap ya. 4 juta subscriber, Pak. Pernah ada ketemu dengan orang yang di luar Gorontalo? Waktu di YouTube Fanpage. YouTube Fanpage? Ya, YouTube Fanpage itu. Tapi orang luar Gorontalo bukan yang di Jawa ya, bukannya? Di ya masih area Sulawesi atau Indonesia Timur. Pernah tidak? YouTuber masih se-Indonesia Timur? Ya. Tidak pernah kayaknya. Tidak pernah. Kalau baku dapat dengan YouTuber luar daerah banyak. Kayak dorang waktu YouTube Fanpage itu kan diundang Siti Badriah, Reza Arab, dorang pokoknya hampir YouTuber besar itu ada di situ. Dan saya juga kan langsung dapat undangan kan karena pada saat itu undang itu saya di 1 juta subscriber kalau tidak salah. Baru dapat tanpa VIP. Jadi satu jajar terang tanpa dulu ini kayak dorang teater Gen Halilintar. Oke. Satu jajar semua. Satu jajar 1 juta itu ya? Ya. 1 juta ke atas ya? Ya. Luar biasa. Itu tahun 2019 kalau tidak salah. 2019. Berarti tahun lalu? Ya. Oh, ente diundang ke sana. Ketemu fans-fans juga. Iya, makanya sebenarnya kalau bisa dibilang kalau untuk channel Andika Gemintang mungkin dari 4 juta mujur-mujur ada 10% orang Gorontalo. Oh. Mujur-mujur. Memang kebanyakan orang di luar Gorontalo ya. Iya, lebih banyak apalagi Pulau Jawa itu lebih gila orang PI. Oh. Paling banyak. Tapi ini fans-fansnya ini yang lebih besar di sana ini. Dorang tahu ente Gorontalo? Di awal-awal tidak tahu. Pas di 2 juta karena saya pikir tidak ada kayaknya yang tahu. Baru jadi setiap saya upload saya harus taruh hashtag YouTuber Gorontalo. Jadi pada saat orang Bali saya video itu ada nanti muncul kayak tagar YouTuber Gorontalo. Jadi mulai banyak orang yang tahu. Oh, sudah mulai banyak orang Gorontalo. Karena ada di keterangan di situ. Orang tahu Gorontalo. Oh, luar biasa. Dan berarti ente ada tim ya? Iya. Tim gonta-ganti atau gimana? Kalau tim sih baru tak ganti 1 kali. Dan 1 kali. Insya Allah tidak tak ganti-ganti. Kenapa? Ente melihat itu? Kenapa mungkin ada dinamika dalam tim atau bagaimana? Ada cuman ini sih miskomunikasi antara ente dengan Dora. Ya. Terus bubar. Baru saya kerja sendiri lagi, baru sekitar berapa bulan begitu saya panggil taman. Jadi sekarang total timnya cuma 2 orang. Cuma berdua? Iya. Karena memang kontennya tidak terlalu berat-berat ya, juga kan? Iya. Kalau seandainya berat-berat mungkin lebih banyak tim juga ya. Luar biasa sekali ya. Nah, ini Andika Gemintang pernah tidak ente kasih sesuatu begitu sama fans atau apa? Kalau kasih sesuatu pernah. Itu sekitar hampir 20 orang kalau tidak salah. Jadi saya kirim itu saya baju Andika Gemintang baru makanan khas Gorontalo kayak biasa ronde begitu. Dan itu di 20 itu beda-beda tampak. Ada yang di Papua, ada yang di Surabaya, ada yang di Jakarta, beda-beda dapat. Ente kirim. Begitu ya? Iya. Dan orang senang toh? Pasti. Karena istilahnya kan kalau ada yang bilang Bang giveaway dong, saya tidak suka yang begitu. Istilahnya nanti memang saya suka makasih, ada rezeki pol kasih juga. Ente kaset pilih saja siapa yang muncul di situ. Iya, list komen apa sama itu yang ente pilih. Jadi bagaimana prosesnya ente mau pilih itu? Random. Iya, maksudnya random terus ente mau memilih itu bagaimana? Ente langsung minta kontak atau langsung ke? Biasanya kalau untuk yang begitu kan saya sudah draw my life kan, kayak perjalanan cerita selama Bayu YouTube itu tuh. Nah, saya kasih orang pertanyaan, siapa yang bisa jawab itu yang bakal mau dapat. Jadi saya mengambil pertanyaan dari CP draw my life ini. Siapa yang bisa cepat jawab dia yang bakal dapat begitu. Oke. Supaya tidak ada baku mangiri tuh, tinggal kalau terlambat bahan, jadi harus terima. Iya. Ada aturannya sendiri juga ya. Nah, ini bercerita tentang copyright. Ini agak sedikit ada copyright. Ente bagaimana melihat kalau copyright?
Kalau copyright sih untuk musik cover sebenarnya itu sah-sah saja. Itu dorang pihak. Orang kan cuma tahu cover. Cuman kan kalau untuk musisi poli itu beda-beda. Kayak Dunia Manji bilang kan ada 2 tipe sekarang musisi di Indonesia ini. Ada yang oke-oke saja dorang musik mau pakai, ada yang sama sekali tidak suka. Contohnya kemarin yang Keke kan, booming sekali tuh yang baklaim ini kita lagu dan segala macam, dan akhirnya muncul ulang dari video. Kan sempat di take down, baru muncul ulang. Tapi sebenarnya kalau untuk copyright itu, kalau di Indonesia sendiri rumit. Di Indonesia rumit sekali. Maksudnya itu rumit dalam artian ada contohnya begini, kayak CP Taman kemarin kan. Dia sama-sama musik parodi dengan saya, orang Aceh. Dia cover lagu, tapi setiap dia upload tidak ada link original video asli. Pokoknya upload saja langsung boom, banyak dari penonton. Kalau saya punya tidak, saya upload, saya taruh DP link video original, saya taruh DP orang apa yang punya instrumen, baru dan keterangan lain. Tidak lama kemudian booming dia punya kan, pecah 40 juta penonton, itu lagu parodi. Dari pihak publisher by email minta ganti rugi 150 juta. Gitu ya? Iya. Jadi publisher langsung minta itu? Iya, langsung minta. Baru setelah itu CP Taman tanya, ih masa cuma kita karena sana ada Andika Gemintang dan teman-teman lain? Dia tanya, terus Andika Gemintang gimana tuh Pak? Apa dia nggak kena kayak saya? Langsung dari pihak publisher bahas suara, sudah kalau Andika Gemintang dia betul tidak minta izin 4 orang, tapi setiap dia upload parodi pakai orang lagu, dia taruh orang link original. Nah jadi itu pengaruh sekali. Pengaruh sekali. Tapi ada olo sih yang meskipun DP link orang sotaro tetap mau klaim kemarin. Keras juga. Tapi bersikeras-kerasnya sih masih aman, berbagi pendapatan. Oh masih berbagi pendapatan, tidak ada langsung masuk sama pada orang. Ada juga tapi cuma beberapa. Tapi kalau ente punya bagaimana? Apa itu? Tidak pernah diklaim begitu. Kalau diklaim kayak minta ganti rugi, alhamdulillah tidak pernah. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Kalau klaim berbagi itu banyak. Tapi saya tidak masalah itu. Ente mimpi apa di channel YouTube ini? Kalau untuk mimpi sih, jujur saja, saya dari awal buy YouTube itu tidak ada mimpi sama sekali. Tidak ada mimpi untuk istilahnya mau jadi tenar. Contohnya kan sekarang kan YouTuber itu kan begitu. Saya punya begitu, tidak ada mimpi untuk jadi tenar atau dikenal banyak orang. Intinya saya buy YouTube, ada penghasilan, boleh bekas hidup sampai keluarga. Bahwa itu saya bertujuan. Oke. Dan sekarang ente masih bertahan di situ. Ya. Masih bertambah terus sampai sekarang. Apa itu? Subscriber. Alhamdulillah masih bertambah tapi agak turun-turun tadi. Karena kan semua tergantung. Bagaimana bertambah turun-turun ini? Maksudnya kan kadang orang bahasa subscribe itu ada yang mau hilang. Mungkin kayak Sal punya lo boleh mulia nanti. Jadi dari sekian banyak, dari contohnya 10.000 subscriber, orang lihat dalam setahun itu berapa yang hilang? Di ya? Ya. Unsubscribe. Ya. Jadi orang mendapat tahu dalam setahun itu ada berapa subscriber yang hilang. Oh, begitu ya. Jadi langsung ditekan unsubscribe ya? Ada juga yang hilang. Ada. Tidak paten ya? Tidak paten. Tidak paten. Tapi paling banyak yang masuk atau paling banyak? Paling banyak yang masuk. Paling banyak yang masuk. Itu yang penting toh. Itu banding 10 lah. Jauh sekali. Jadi tidak mendapat rasa. Tidak mendapat rasa. Oke. Nah, ente punya lagu yang memang original ente back? Ada. Tapi bagaimana dengan kalau tanggapan beda sekali sih. Beda. Kalau parodi ini kan yang paling tinggi sekitar 24 juta kalau tidak salah. Kalau lagu original ya 100.000 adalah. Tapi itu menurut saya luar biasa sekali kalau untuk lagu original kan. Sempat juga bikin ini. Tidak tahu itu mau bilang original atau tidak. Dia kayak rap battle. PUBG Free Fire saya kasih baku adu. Jadi cerita PUBG Free Fire. Nah, mantap. PUBG Free Fire. Jadi saya kasih adu. Apa tadi kalau PUBG Free Fire tadi ini apa yang ente cuma tadi? DP perbedaan apa? Perbedaannya? DP perbedaannya itu kan maksudnya DP saling baku kata begitu, Dang. Maksudnya apa? Saling baku kata. Contoh. Ini PUBG kan ada pintu. Free Fire tidak ada. Baru PUBG cuma mau sindir.
Free Fire kok nggak ada pintu. Baru dari Free Fire jawab, orang kan mau baperang bukan mau batamu. Oh gitu kan? Karena PUBG ada DP pintu kan? Jadi ente ini PUBG atau Free Fire? Ah, Mobile Legend. Karena kan saya ambil momen dan alhamdulillah itu lagu saya cuma pikir mungkin kalau tidak salah ingat dari jam 5 pagi habis sholat subuh DP kelar dari jam 5 jam 6 so kelar langsung bikin DP video DP siang upload DP siang upload dan 2 bulan atau 3 bulan DP penonton semua 3 juta. Oh gitu ya? Iya. Karena yang membedakan ini PUBG dengan Free Fire ini apa sih? Awalnya grafik. Grafik. Orang bilang Free Fire ini bikin sakit mata. Free Fire bikin sakit mata. Bikin sakit mata dulu, tapi kalau sekarang ya tidak tahu sih masih tanggapan orang bagaimana. Nah, saling bertentangan terus aku palato terus. Pokoknya baku palato. Baru Free Fire juga biasa sekali gara begini. PUBG kenapa begitu? Masa mati keluar asap kena ajab. Nah, kalau orang PUBG bilang bagaimana? Kalau orang PUBG poli lebih banyak orang kemana? Bilang kalau dari PUBG bahasa orang Free Fire ngon ini mau perang atau mau apa? Masa hewan ngon dijaga bawa-bawa? Kan di Free Fire itu ada kucing, DPP, ada kucing, ada anjing, ada panda. Tapi kalau Anda lihat juga di Free Fire dengan PUBG beda di map juga ya? Beda di map. Kalau Free Fire lebih kecil. Lebih kecil lebih kalau PUBG besar. Kalau PUBG kan dulu kan 100 ya. Sampai 100 player ya. Iya. Kalau Free Fire sampai 50. Oh, gitu ya. Kalau grafik sekarang bagaimana? Grafik sih kalau dibandingkan dulu memang saya setuju sih kalau 8 bit dulu. Tapi kalau sekarang kayaknya so bagus deh. Bagus. Dan Free Fire lebih banyak yang main anak-anak. Betul itu Pak. Karena PUBG main sekitar 2 giga ya. Satu masih 1 giga. Free Fire kan cuma tidak sampai 1 giga. Jadi istilahnya biar HP kentang itu boleh masuk. Nah, ini ente berdiri di bendera mana, PUBG atau Free Fire ini? Kalau awalnya saya PUBG. Karena lihat pasaran ke Free Fire, saya lihat Free Fire. Lihat pasar juga. Free Fire. Walaupun biar bagaimanapun dia cerita tetap Free Fire. Pasar di situ sob. Pasar di situ. Makanya kebanyakan itu bergaming itu kan ada yang dari ML, dari PUBG, ada yang lari ke Free Fire. Tapi yang bertahan di PUBG, yang kalau saya lihat, yang bertahan di PUBG yang DP penonton tetap banyak itu yang memang pro player. Yang pro ya. Kayak Benny Moja, baru kapten apa itu DP nama itu yang orang Medan kah orang mana itu? Yang buat DP suara muncul. Kapten ini ada 2 Pak, Kapten Amerika dan Kapten Spasa. Dan itu sekarang ente PUBG pernah ente bikin DP parodi DP nama senjata. Karena tidak ada karakter kan kali PUBG kan. Jadi DP nama senjata. Kalau itu Free Fire juga sama. Ada karakter dorang. Jadi lebih banyak, lebih gampang saya mbak susun. Kalau Free Fire kalau PUBG kan besar dikit senjata, saya bingung mau kasih ada di mana DP lirik. Kalau cuma itu saja iya, kan. kalau mau pulang-pulang orang semua bosan Pak, apalagi durasi lagu itu kan 3 menit. Ada yang baru setengah lagu, so abis DP nama. Iya betul. Ulang lagi. Semua bosan pula orang. Bosan orang. Nah, yang lain lagi selain game dan tadi itu yang apa namanya tadi? Mobile Legend, terus selain game-game apa lagi yang mungkin ente belum pernah bikin? Yang mungkin ente impikan ente suka bikin. Kalau konten ini saya pernah bikin. Sosial begitu. Pernah bikin bahkan jauh sekali DP ini Pak. DP perbedaan penonton. Satu nggak kena ya? Tidak kena, karena kan itu saya penonton kan anak-anak. Begitu, otomatis lihat yang istilahnya berfaedah begitu ya kurang. Namanya anak-anak tiari pokoknya yang bikin dorong sanang, yang anak faedah jadi. Bacot lu. Ini bilang bos. Itu mulai dari dorang semua ya? Dari dorang semua. Apa yang sering istilah ke dorang ini apa?
kalau di Free Fire yang sempat booming ini sih iri bilang bos. Itu iri bilang bos itu maksudnya kalau orang lihat di Play Store kan memang Free Fire lebih banyak yang download kan karena HP begitu semua. Oke. Kalau PUBG Poli, ini basinir Free Fire lebih sakit. Soalnya pro player YouTuber gaming Indonesia Free Fire kan pernah ikut turnamen sesama YouTuber Free Fire kan di mana setahu di Brazil atau di mana. Dan di situ salah satu player Indonesia bersuara you ready to lose Brazil, dia pasti orang yang kalah. Jadi yang meme itu memang PUBG mau bagi terus Free Fire. PUBG bagi terus. Oh, oke. Sekarang ente lebih bermain apa? Apa itu game? Kalau game sih di Mobile Legend. Mobile Legend. Tidak berat yang dua ini, PUBG dengan Free Fire. Tidak juga. Tidak ya. Biasa aja ya. Berarti ente pro di Mobile Legend. Saya itu minimal 2 orang lah. 2 orang yang penting itu taman itu bateng sudah. Auto win it ya. Oke. Yang penting ada tank yang jago sudah jadi. Kan di Mobile Legend itu ada level-level begitu. Saya ada, itu apa namanya itu? DP rank. Oke. Jadi kalau saya itu mau memang fokus bermain. Oke. Pernah bermain dari jam berapa ya? Dari jam 9 malam. Orang bapus sampai jam 5 subuh. Bapus itu dari rank legend sampai ke mythic. Mythic itu tertinggi. DP rank tertinggi. Capai dalam berapa jam itu? Kenapa ente tidak bikin konten? Belum bikin konten game. Kalau untuk itu saya pernah coba. Nggak ngaruh juga. Tidak paham. Maksudnya ada lah baku ikuti sedikit tapi tidak terlalu. Beda dengan parodi. Dan itu kalau parodi kan orang bisa nyanyikan juga atau? Ya. Orang bisa nyanyikan. Istilahnya kalau orang cuma beli saya main game kan, mending kita nonton Just No Limit lebih jago. Logikanya begitu toh? Oke. Tapi sekarang 4 juta subscriber yang masih ente jaga sampai sekarang dan lebih banyak yang masuk tadi kan daripada yang unsubscribe itu ya. Jadi mungkinkah ente di tahun ini kan bisa diukur. Ya. Tahun ini 2020 ente cik 5 juta. Ini bulan 8 ya? Ya. Paling awal tahun kayaknya. Awal tahun cikin 5 juta. Kurang lebih. Insyaallah. Pokoknya tergantung lagu yang saya mau dapat. Kalau ada pola yang mau booming sudah jadi itu. Contohnya kemarin kan lagu yang viral itu dari Malaysia, lagu untuk kamu yang anak kecil DP penonton, pas DP penyanyi anak kecil, saya bikin DP parodi. Itu saya bikin DP versi Mobile Legend, versi Naruto, versi apa lagi? Versi hantu, Free Fire, dan apa lagi yang satu itu? Q Ranger. Itu dari 55 pica juta sama itu. Luar biasa. Ya, karena memang pas-pas kan DP penyanyi anak-anak, DP karakter juga untuk anak-anak. Tapi kalau misalnya mau pakai lagu yang TikTok contoh, ya bisa tidak itu? Kalau menurut ente? Kalau saya poli sekarang, kalau ada yang viral di TikTok, instrumen ubah. Kalau pakai original auto, bukan 4 orang DP pendapatan. Jadi mau remix ulang, boleh. Kalau bahkan kayak yang lagu untuk kamu itu kan viralnya di TikTok. Yang mana? Yang pica jutaan ini. Oh, viralnya di TikTok. Di TikTok. Ente memang setting ke TikTok? Tidak, memang saya lihat orang postingan anggu sama ini istilahnya dorong TikTok anggu lagu yang begini semua ramai sekali, banyak yang baru post di Instagram, saya lihat di TikTok banyak yang pakai. Ini lagu gas. TikTok ambil? Tidak ada. Kalau TikTok kayaknya tidak ada hak untuk buy ini, kalau di YouTube kayaknya kalau tidak salah. Oh, tidak ada. Oke. Tapi dipakai di TikTok. Dipakai di TikTok. Oke. Jadi sekarang kalau orang mau balik lagu yang viral itu, orang lihat kembali ke TikTok dulu. Begitu. Jadi kalau di TikTok booming sudah orang bikin DP parodi. Oke. Sip. Mantul.
Nanti orang akan ketemu lagi. Siap. Luar biasa sekali ini perbincangan ini 4 juta subscribe. Semoga awal tahun ya 2021 ya. Ya, amin. 2021 5 juta lagi ya. Amin. Mau bikin acara apa? Kalau ngajar sih insya Allah kalau tahun depan itu insya Allah kasih haji orang tua, insya Allah. Amin. Karena istilahnya kan rumah sudah Sudah, orang tua rumah Sutareno, Iya. jadi oke. tinggal yang itu. Oke, mantap betul. Nah, nanti orang ketemu. Thank you. Ya. So datang menikah Geminta. Gorapu Show, no coprol, no party.